Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading lagi, mystery reading. Seperti biasa di readingan aku lebih bagus kita melihat kartu yang berbicara ya. Oke, sebelum reading agak ngos-ngosan aku. Sebelum reading kita ritual candle dulu. Ritual candlenya malam ini kita pakai aroma untuk purifying atau memproteksi diri atau meng-cleansing dari pikiran-pikiran negatif atau energi-energi yang suka menghasut pikiran kita sendiri dari alam bawah sadar kita sendiri. Ya, kalau kalian mau ritual sendiri di rumah, aku sudah siapin lilinnya. Kalian tinggal klik link yang ada di bawah video nanti ya. Oke, kita akan seperti biasa ini untuk ngirim energi healing atau energi booster buat kalian. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Oke, aku mau ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah dan baru saja mampir di channel aku, ya. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini kepada channel aku dan akunya. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekebon. Oke, sambil cek energi antara kamu dan dia. Seperti biasa, readingan aku tentang selalu kamu dan dia. Siapapun dia yang sedang kamu pikirkan, ya. Dan aku harap kalian dapat pesan positif, pesan atau manfaat positif dari readingan aku. Jadi readingan aku tuh sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate itu cocok, tapi jika tidak berarti bukan cerita kamu, ya. Ini pasti banyak yang nggak mendengarkan disclaimernya. Jadi kadang-kadang kalau komen nggak kayak gitu tuh, ya berarti bukan cerita kalian ya. Kalian harus bijak dalam menyikapinya. Oke. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan lilin juga ada linknya di deskripsi ya. Di Tokopedia-nya Mbah Haikal. Oke, konektor antara kamu sama dia asik. Knight of Cup. Ada yang bawa balon-balon cinta nih, ya. Ada seseorang yang ingin balik ke kamu nih. Ada yang ingin menyampaikan satu pesan bahwa dia ngerasa hubungannya belum tuntas sama kamu. Atau apa yang sudah terjadi sama kalian, ini juga bisa menggambarkan situasi di mana dia belum siap sih untuk kehilangan kamu atau melepaskan energi kamu. Beberapa di antara kalian aku juga ngelihat ada orang baru yang naksir sama kalian, pingin datang membawa perasaan. Tapi nanti kita lihat dari tarotnya, ceritanya lebih banyak mengarah ke orang baru atau ke orang lama, seperti itu ya. Soalnya kalau banyakkan orang baru nanti kita bahasnya orang baru, tapi kalau banyakkan orang lama ya kita bahasnya ke orang lama, seperti itu. Karena ini ada dualitas nih, ada yang datang mau membawa cinta, tapi aku nggak tahu siapa. Oke, kemudian di sini ada Eight of Pentacle, ya. Ada yang sedang merencanakan sesuatu nih, ya. Ada yang lagi berstrategi atau lagi membuat satu ramuan, rumus. Ya, strategi itu kan kayak rumus juga ibaratnya. Gimana ya caranya untuk bisa meningkatkan suatu hubungan mungkin, atau meningkatkan perbaikan dalam hubungan, atau meningkatkan kualitas
apa yang selama ini mungkin dirasa ada yang salah. Itu energi dia. Ada Empress ya, saat ini aku lihat dia nyaman dengan pemikiran sendiri, atau dia lagi nyaman dengan apa yang dia lakukan ya. Lagi banyak kegiatan juga sih, lagi sibuk dengan kerja ya. Ada juga yang lagi mau meningkatkan kualitas dirinya, kehidupannya, supaya hidupnya bisa nyaman dan berkecukupan, seperti itu. Lagi banyak ide-ide baru yang ingin dia tuangkan di sini. Tuh, sini ada Three of Pentacles. Lagi banyak melakukan pertemuan-pertemuan. Kalau secara pribadi ya, secara personalnya mereka, lagi banyak melakukan pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan pekerjaan untuk bisa mendapatkan cuan atau mencari peluang-peluang baru ya. Mungkin lagi ketemu customer, klien, atau ketemu teman nanya ada yang lebih bagus nggak, ada yang lebih baik nggak, seperti itu ya. Tapi kalau ini kaitannya sama kalian, yang aku lihat memang seseorang ini ada situasi ingin bertemu sama kalian. Aku bacakan 3 energi ya. Orang lamanya ingin memperbaiki hubungan sama kalian, ingin nyaman lagi sama kalian, masih ingin bertemu sama kalian. Tadi yang personalnya ini yang orang lama. Orang baru, dia sudah lama menatap kamu, dia sudah lama melihat kamu, entah dari foto kamu, entah dari sosial media kamu, atau secara langsung ya. Sehingga di sini dia sedang lagi ngatur strategi atau siasat bahwa gimana ya caranya untuk bisa dekat sama kamu atau terkoneksi sama kamu, karena dia ngelihat kamu tuh adem aja, ayem aja, dan ada keinginan untuk bertemu atau bertatap muka. Itu. Nah, aku bacain sekali 3 tuh. Energi kalian di sini ada Magician ya. Ada hal-hal baru yang sedang kalian pelajari ya saat ini. Apa nih? Ya, apakah yang berkaitan dengan spiritual, healing, atau mempelajari hal-hal yang dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kalian lagi meningkatkan skill atau deep knowing atau knowledge ya kalian. Ada juga yang mungkin lagi loa atau memanifestasi sesuatu atau mentelepati sesuatu. Yang jelas ada hal-hal baru yang sedang kalian lakukan. Kemudian sini ada Knight of Pentacles. Ada yang ingin kalian tawarkan. Ya, jika ini kepada orang baru, misalnya orang baru menyatakan perasaan ke kalian, mungkin kalian akan menyambut perasaan dia juga. Tapi jika ini terkait dengan orang lama, misalnya orang lama ini ingin datang ke kalian, menyampaikan sesuatu, mungkin kalian akan memberikan solusi atau memberikan satu syarat atau kondisi. Oke, kamu pingin balik misalnya, atau kamu pingin baikan lagi, minimal berdamai, tapi aku kali ini maunya begini-begini. Ada yang ingin kamu sampaikan kepada seseorang, sekalipun itu ke orang baru. Mungkin kamu akan menyampaikan, oke, aku mau sih terima kamu, tapi aku nih baru terluka, aku nih baru begini. Jadi ada syarat kondisi yang sedang ingin kamu berikan kepada seseorang ya. Kemudian sini ada Page of Swords ya. Dan kamu udah ready nih. Udah ready untuk maju dengan perubahan-perubahan baru di dalam diri kamu. Ada semangat yang membara. Tapi aku lihat walaupun ada hal-hal tersebut, tapi kamu juga defensif. Defensif itu artinya memproteksi diri, ya, jaga diri. Kamu tahu batasan-batasan yang harus kamu lakukan walaupun kamu membuka hati, membuka diri, atau membuka peluang lagi. Gitu ay. Kenapa ini kebolak-balik? Kita cek ya dari oracle situasi kalian. Kemarin banyak yang, bukan banyak sih, ada beberapa yang nanya, ini kenapa sih nggak bicarakan energi orang baru? Aku nggak spesialin, misalnya oke, siapa yang akan datang, pasti temanya akan begitu-begitu aja. Kenapa aku biarkan mengalir ya? Karena aku lebih menyukai misalnya orang baru, siapapun yang datang itu adalah misteri buat kita semua ya. Yang perlu kalian pelajari adalah kilas balik kadang-kadang ke masa lalu supaya kalian itu ready, siap untuk maju ke depannya nanti seperti apa. Jangan sibuk dengan orang baru tapi kalian lukanya belum sembuh, begitu terulang lagi, down lagi. Ada beberapa klien aku gitu, hasil reading udah ganti orang tapi terluka terus. Karena apa? Memaksakan diri untuk move on padahal dia belum siap. Itu ya. Jadi siapin dulu diri kalian ya. Siapapun yang datang, bukan masalah orang yang datangnya,
Tapi diri kalian itu udah siap belum? Itu, ai. Oke, di sini ada sosial media. Banyak yang banyak yang terjadi pertemuannya mungkin melalui sosial media. Apapun ada kaitannya dalam hubungan kalian berkaitan dengan sosial media. Jika orang baru tadi mungkin dia menatap kalian dari sosial media. Tapi jika ini orang lama mungkin ya kalian sudah berteman di sosial media atau memang berkenalan dari sosial media misalnya. Dan sudah followingan, posting-postingan, ngintip-ngintip story, seperti itu, watching story ya. Atau bahkan ada beberapa yang mungkin saja hubungannya yang tidak baik-baik saja. Stalkingnya melihat dari sosial media. Ada kecemburuan-kecemburuan yang munculnya juga dari sosial media. Atau lagi, banyak kali ataunya. Kalian berdealing sama seseorang yang masih doyan bermain sosial media. Sehingga dia masih playing around sana-sini, kenalan sana-sini. Bisa jadi begitu. Oke, kemudian ada sneaky, ada ular, karmic, underhand, deceit, lies, secret, ada hubungan yang toxic di sini, ya, ada hubungan karmic relationship, kemudian ada hubungan yang bisa dikatakan penuh dengan kepalsuan, kebohongan, secret, ada hubungan yang disembunyikan juga, ada hubungan yang jalannya tidak lurus, jalannya berbelok-belok. Kemudian di sini ada communication, text, call, unblock, reach out. Ini banyak yang on and on atau on off, sebentar unblock, sebentar block, sebentar unblock, sebentar block. Sebentar gitu aja terus. Kalau berantem blokiran ya. Komunikasi kalian banyak yang lewat unblock. Ini malam ini readingan banyak yang lagi LDR kebaca juga ya. Kemudian di sini ada intuition ya. Ini ada hubungan yang menguatkan intuisi dalam diri kalian. Apapun kejadian yang sudah terjadi, berarti di sini intuisi kalian jadi tajam gara-gara orang ini. Ya. Answer within reach, gut feeling, reflect ya. Ada refleksi juga antara kamu sama dia. Kamu ngerasa punya feeling yang kuat seperti kayak kamu ngerasa jangan-jangan dia ini memang cerminan, mirroring sama kamu, seperti itu. Kemudian di sini ada komitmen, ada proposal, marriage, higher level of commitment. Antara kamu sama dia ada yang sudah berpasangan, sudah menikah, atau ada yang pernah merencanakan menikah, atau bahkan ada third party salah satunya sudah menikah. Tapi jika ini orang baru, siap-siap, readykan diri kalian, siapin diri kalian, mungkin akan ada hubungan yang berkomitmen. Karena di sini ada soulmate, mungkin the last one, orang baru ini adalah soulmate kamu. Jika ini orang baru ya, tapi jika ini orang lama adalah soulmate-nya tentang strong connection, romance. Sampai hari ini mungkin masih sulit melepaskan energi orang tersebut, masih terkenang, masih terbayang, bahkan masih ada dengan yang namanya 1000 tanda tanya. Kenapa sih aku udah putus, aku sudah bubar, aku sudah benci, tapi belum bisa melepaskan dia. Padahal kamu sudah enjoy dengan kehidupan kamu, tapi dia selalu muncul, gujuk-gujuk nongol di dalam pikiran kamu. Gitu. Ingat ya, kadang-kadang gini lucunya, randomnya kehidupan di dunia ini. Dia mungkin soulmate kamu. Mungkin hari ini kita nggak nyangka. Mana mungkin dia punya pasangan, aku punya pasangan. Kita nggak pernah tahu loh. Sekian tahun ke depan misalnya, entah pasangan kamu berpulang, ya maaf kata misal ya, atau sudah nggak bersama lagi, atau yang di sana juga bisa terjadi. Ada soulmate yang ketemu justru di usia-usia senja. Karena apa? Dia harus menuntaskan karma atau karmik dari kehidupan sebelumnya. Begitu sudah tuntas baru dipertemukan. Itu. Jadi hidup itu ke depannya memang misteri ya. Energi pun selalu berubah-ubah. Sorry ya, aku agak gatal-gatal tenggorokan aku. Aku tadi makan keripik singkong. Enak soalnya. Padahal nggak boleh makan gorengan. Oke, kita lihat di sini ada Wheel of Fortune. Kemudian di sini ada The World. Terus di sini ada Queen of Pentacles. Sorry ya, kenapa aku tarik lagi karena mataku kurang jelas, aku nggak pakai kacamata. Queen of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, dan di sini ada Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Hubungannya saling menguntungkan, ya. Menguntungkan dengan sisi yang berbeda, walaupun sisi itu timpang,
Jadi kayak mungkin ada yang memberikan perhatian, kasih sayang, ketulusan, yang satunya ada yang memberikan secara materi, ada yang memberikan secara motivasi. Yang jelas saling menutupi dengan hal yang berbeda. Tapi kelamaan sepertinya ada yang merasa semakin dimanfaatin, ya. Wheel of Fortune, dia merasa beruntung sama kamu, ya. Tapi dia membuat kamu kayak stres, kayak membuat kamu kusut di sini. Jika ini orang baru, ya, jadi aku bacain juga lah buat orang barunya. Jika ini orang baru, ya dia merasa beruntung ketemu sama kamu atau beruntung melihat kamu. Cuman kepalanya kusut. Kusut apa? Dia nggak tahu cara memulai suatu hubungan tersebut seperti apa. Jadi perasaan itu masih dia pendam, masih ngintip-ngintip aja, ya. Kita bahas dulu yang orang lama. The World di sini, dia ngerasa bahwa circle-nya sama kamu tuh seperti ada sesuatu yang berbeda, nggak bisa lepas, ya. Mau dibawa kemana akhirnya kebelit lagi, datangnya ke kamu lagi. Ada kesedihan, ada kekecewaan dalam hubungan kalian. Ada hal-hal yang sepertinya sulit untuk kalian satukan di sini. Entah itu visi, misi, pemikiran, atau hal-hal lain yang menurut kalian apa nih. Versinya pasti beda-beda. Beberapa di antara kalian ada yang sudah memiliki anak sama dia atau pernah memiliki anak. Atau yang pernah hampir tapi nggak jadi. Bisa jadi juga, ya. Beberapa aku ngeliat sini ada energi aborsi soalnya, atau keguguran. Kita nggak bahas itu. Cuman yang aku lihat di sini antara kamu sama dia, kenapa ya? Kayak kamu tuh yang sabar banget, atau kamu tuh yang benar-benar seperti orang lagi nunggu pasangan yang nggak tahu kerja kapal atau keluar angkasa gitu, yang baliknya tuh nggak bisa ditebak. Tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi. Perginya kadang-kadang suka nggak tahu, tapi datangnya suka tahu, ada informasi, ya. Di sini aku lihat banyak di antara kalian yang mencoba untuk melepaskan, ya, gembok atau kunci yang membelenggu, yang melekat dalam diri kalian. Tapi lagi-lagi sepertinya kayak kenangan yang kalian simpan itu mau dibuang satu persatu tuh kayak nggak ada habisnya. Udah banyak banget sepertinya cerita yang terjalin antara kamu sama dia, sehingga kalau ngebuang itu bingung satu persatu seperti apa, ya. Ada hubungan yang stuck, nggak ada pergerakan, diam di tempat, datar, flat, hambar, akhirnya menjadi yang namanya kejenuhan, kebosanan. Akhirnya merasa apa? Merasa insecure dari salah satu pihak. Apakah aku kurang cakep? Apakah aku kurang cantik? Apakah aku kurang menarik? Apakah aku serba kurang di mata dia sehingga dia mungkin jadi jeling-jeling yang lain. Jadi masih suka playing around ke sana ke sini, seperti itu. Ya, ini masih cerita tentang playing around atau orang yang masih seleksi atau men-challenge hubungan antara kamu sama dia. Ini jika orang baru yang aku lihat, orang baru ini sedang berusaha move on. Dia juga punya luka batin di masa lalu. Ya, jadi dia lagi berupaya untuk menemukan orang baru supaya dia bisa melupakan orang yang sudah berlalu, orang yang di masa lalu dia. Dan dia melihat itu ada di dalam diri kamu. Nanti lihat aja yang datang orang baru atau orang lama ke dalam diri kalian. Ya, ada Five of Cups di sini. Sebenarnya ada penyesalan sih aku lihat di dalam diri orang ini, ya. Di satu sisi sebenarnya dia masih punya perasaan di sini yang tersisa buat kamu. Tapi di satu sisi seperti ada yang nggak bisa dipertahankan. Ada upaya-upaya di mana sepertinya orang ini mencoba melupakan kamu, tapi sepertinya lagi-lagi juga nggak bisa. Ya, akhirnya pusing sendiri. Gitu. Kamunya sudah banyak ini ya, kalau yang aku lihat. Mungkin pertama kali terjadi sesuatu konflik, kamu agak stres, agak depresi, atau agak nggak masuk akal menurut kamu, kok bisa gini ya, kenapa gitu. Tapi begitu dia balik lagi atau makin kesini kan yang belum balik lagi, kamu kayak mulai merasa bahwa ada energi pelepasan di dalam diri kamu, kayak udah mulai berdamai. Jadi kalau yang masih on and on juga kayak kamu sudah mulai berdamai, ya sudah, kamu mau datang-datang, mau pergi-pergi. Ya, kalau aku mau terima ya datang aja, kalau aku lagi nggak terima jangan maksa, udah kayak sekarapmu deh gitu. Ya, oke, kemudian sini ada the Fool. Kalian lagi berdealing tuh sama seseorang yang innocent, ya. Innocent itu ibaratnya merasa nggak bersalah atau playing victim atau nggak mau disalahin. Jadi kayak dia itu punya 1001 cara atau punya 1001 alibi jika
kamu menemukan satu celah kesalahan dia, maka dia punya proteksi atau dia punya alasan, punya cara untuk mengelak dari tuduhan-tuduhan kamu, ya. Di sini juga aku melihat ada yang sudah terbongkar nih sepertinya. Akhirnya terjadi penyesalan. Kemudian ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Lagi banyak ngelamun ini orang. Lagi banyak overthinking yang aku lihat ya. Oke, kemudian ada Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada The Chariot, Cancer. Kemudian ada Two of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Aku lihat dulu energi kalian secara keseluruhan. Ada Six of Pentacles. Kenapa? Kalian banyak berdealing sama seseorang yang memanfaatkan kalian ya. Kalian yang banyak memberi itu kan aku lihat banyak yang timpang dalam hubungan kalian. Kalian tuh terlalu baik hati, terlalu iba, terlalu nggak tegaan. Jadi kalaupun sudah sadar, sudah ada kode dari semesta bahwa ini orang udah nggak gini, tapi dia balik lagi dengan wajahnya yang memelas atau dengan pesona dalam dirinya, kalian luluh lagi, nggak tega lagi. Ini dia. Ya, bahkan beberapa di antara kalian sekarang pun masih ada beberapa yang merencanakan kalau dia balik, mungkin aku akan menuruti keinginan dia kemarin, atau aku akan memberikan apa yang dia minta kemarin, seperti itu. Beberapa juga ada yang lagi minta perantara mungkin temannya kah, keluarganya kah, atau siapapun yang bisa menjadi penghubung antara kamu dengan dia supaya bisa terkoneksi kembali. Itu yang di kubu halu ya. Kalau yang di kubu kepo ya sudahlah, paling ngetawain. Sekarang dia lagi nggak baik-baik saja. Siapa yang kepo di sini? Ya, oke. Aku ngelihat situasi dia saat ini seperti ada yang mengganggu pikirannya. Ada hal-hal yang sepertinya ingin dia lepaskan di sini, ya. Aku ingin bebas, kata dia. Aku ingin mencari jalanku, jalan bahagiaku. Mencari kebahagiaan yang bisa dikatakan adalah tentang sesuatu yang bebas, tanpa ada larangan, tanpa ada ikatan, tanpa ada kecemburuan. Jadi lebih kepada kayak memerdekakan dirinya sendiri. Belum Agustus padahal, ya. Cuman di dalam upaya, di dalam usaha dia untuk melakukan hal tersebut, aku lihat kayak sulit banget, ya. Tetap overthinking, tetap kayak nggak tenang. Kenapa sih bisa nggak tenang? Kenapa? Karena yang aku lihat memang pikirannya belum bisa lepas dari kamu, ya. Jadi banyak upaya-upaya yang dia sedang lakukan untuk melupakan diri kamu, tapi nggak bisa. Tapi sulit. Lagi-lagi kamu masuk ke dalam pikirannya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang terkoneksi kontak batin, atau kebawa mimpi, atau tiba-tiba mak ser di dada kalian. Kenapa ya? Aku lagi sibuk-sibuk, lagi happy-happy, nggak mikirin dia, tiba-tiba ceder, nongol aja diri dia. It's mean artinya dia sedang ingat sama kalian atau memikirkan kalian. Nggak peduli dia di sana walaupun udah nikah, baru nikah, atau seperti apa. Kan banyak tuh pendenialan seperti itu. Karena relung hati manusia, pasangannya sendiri pun nggak akan bisa menyelami. Mungkin hari ini bisa fisiknya bersama orang lain, tapi kamu nggak akan pernah tahu kalau pikirannya ternyata masih kepada diri kamu. Itu ya, Ace of Wands nih, ya, lagi mencari cara untuk memulai sesuatu yang baru, ya. Sekuat tenaga nih mau lari untuk melupakan kamu, sekuat tenaga mencoba untuk melupakan kamu, ya. Akhirnya ujung-ujungnya ingat lagi ada energi twin flame ya antara kamu sama dia. Kenapa? Itu tadi, entah ini benang merah kalian masih kuat atau memang ikatan batin kalian memang sebenarnya ada. Di soulmate tadi strong connectionnya terlihat ya. Jadi kayak ini orang lagi berusaha keras untuk melupakan diri kamu, tapi nggak bisa, ya. Cara A, cara B gagal. Mau nggak mau sekarang dia memendam perasaan itu. Nanti kita lihat ada tindakan nggak dari pendaman dia, dari eramannya dia. Itu. Temanya apa dong? Kalian mesem-mesem pasti nih kalau udah lihat Two of Cups.
Makin kesini udah pada makin ngerti kartu kan. Kalau udah lihat tuh of cup, six of cup, the lovers, mesem-mesem lah tuh. Walaupun orangnya nggak balik nggak apa-apa lah, yang penting udah ketahuan perasaannya. Oke, kita lihat ya. Kita udah tahu nih sekarang kan temanya tuh dia nggak bisa melupakan kamu sekuat apapun atau sekuat cara yang dia coba ya, upaya yang dia coba. Alasannya kenapa? Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Judgment, Karmic Relationship. Banyak third party di sini. Kemudian kan baru dibilang ada Six of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Eight of Pentacle sama. Kemudian ada Knight of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Ya. Alasan kenapa dia nggak bisa melupakan kamu, ya? Karena ada kesadaran dalam diri dia pernah menghadirkan situasi third party dan dia nggak bisa memberikan pilihan. Ada judgment, karmic relationship, penderitaan sedang dia rasakan saat ini. Artinya mungkin ada buah karma yang sedang dia petik. Awalnya yang aku lihat, sepertinya dia sudah sangat siap di sini untuk meninggalkan kamu demi third party-nya. Third party-nya banyak ya, lagi-lagi jangan berpikir ini tentang seseorang. Bisa jadi tadi rasa minder, insecure, tidak percaya diri, atau tujuan-tujuan hidup lainnya yang memaksa dia untuk meninggalkan kamu. Yang jelas ada hambatan di belakang kalian. Ternyata yang aku lihat, dia tidak bisa melakukan hal tersebut sendiri, atau dia tidak berhasil melakukan hal tersebut karena ada judgment. Judgment ini tentang benturan-benturan hidup yang mungkin dia terima, ya katakanlah ya kasarnya karma dia sudah dapatkan. Akhirnya ya ketika dia merasakan hal tersebut, pikiran alam bawah sadar seseorang ketika kita lagi menderita, ketika kita lagi dihadapkan dengan situasi sulit, kemana sih larinya? Dia pasti larinya ke tempat di mana dia pernah merasakan nyaman, termasuk kita-kita semua. Kita melarikan diri melalui pikiran. So, kemana dia melarikan pikiran dia? Akhirnya ke kamu. So, sudah bisa dikatakan kamulah seseorang yang pernah membuat dia nyaman, kamu pernah membuat dia tenang, damai. Muncullah Six of Cup. Ada kerinduan, ada kehangatan yang pernah dia rasakan, dan dia pingin bernostalgia kembali. Pingin kembali, ya cuman apa daya, sesuatu sudah terjadi dan dia harus berpikir logika. Dia harus berpikir logika dan realistis, melanjutkan kehidupan, aktivitas dan apapun untuk diri dia atau berkah-berkah lainnya yang dia kejar. Cuman di sini kalau aku lihat, kenapa dia nggak bisa melupakan kamu? Kamu terlalu banyak sumbangsihnya ya kalau aku lihat, atau kamu punya peran penting lah dalam kehidupan dia selama ini. Mungkin banyak yang membantu dia atau banyak meringankan beban dia. Ingat, membantu juga tidak melulu tentang uang ya. Jadi aku cuman patokannya kalimatnya ambil membantu, memanfaatkan. Bisa jadi membantu secara pikiran, motivasi, atau membantu dari hal-hal lainnya. Ibaratnya ini orang sekarang lagi tertatih-tatih, lagi kerja keras banget ya. Mungkin sulit untuk mendapatkan orang seperti kalian yang bisa membantu dia atau membuat dia tenang, atau minimal lah menjadi sandaran ketika dia butuh teman bicara. Seperti itu. Dan di sini kenapa dia nggak bisa melupakan kamu? Kamu selalu ada buat dia ya, dengan Knight of Pentacle. Dengan segala kelebihan dan kekurangan kamu mungkin selalu standby buat dia.
nggak pernah bilang tidak. Atau kalaupun tidak, itu hanya penundaan sesaat. Bukan berarti kamu menolak apa yang menjadi keinginan dia selama ini. Jadi nggak banyak yang kamu patahkan ya, walaupun nggak semua ya. Mungkin misalnya, aduh aku lagi butuh temen nih, butuh ngobrol, oke. Atau bahkan yang se-ekstrim-ekstrimnya deh, aku lagi butuh uang nih buat ini, buat itu, bisa bantu nggak? Oke. Pokoknya selalu oke. Atau kalaupun nggak bisa mengokekan sekarang, tunggu ya, seminggu lagi aku upayakan. Bahkan di sini beberapa di antara kalian, mungkin ada yang rela melakukan pinjaman-pinjaman menggunakan nama kalian. Walaupun pada akhirnya mungkin dia pergi tanpa tanggung jawab kala itu. Tapi akhirnya di sini dia tahu siapa sih yang mau berkorban lebih buat dia. Ada orang-orang di luar sana yang dia harapkan tapi nyatanya tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Itu ya. Oke. Kita udah tahu nih. Kita udah lihat nih ternyata orang ini nggak bisa melupakan kalian. Kita cek yuk perasaan dia sekarang gimana. Perasaan dia kepada kalian. Sambil kita cek tindakan nanti ya. Perasaan dia ke kalian di sini ada The Emperor. Ya, dia merasa kalau kalian itu menghargai dia layaknya seperti pemimpin. Ya, perasaan dia itu seperti walaupun dia keras sama kalian, tapi kayak kalian itu tahu posisi kalian di mana. Ya. Jadi kayak ada perasaan di mana dia kayak merasa dihargai, ya. Dan di sini perasaan dia ke kamu pun sepertinya memang pingin dihargai kembali atau pengen diberi perhatian lagi. Banyak energi stalking yang aku tangkap di sini. Kemudian ada Devil, perasaannya obsesi, adiksi, ya. Ada hal-hal yang berkaitan dengan mungkin gairah, passion atau sexual chemistry yang ibaratnya masih ada di benak di dalam pikiran dia. Ya, ada Scorpio, Aries, kemudian ada Ace of Wands. Perasaannya ke kalian ingin memulai sesuatu yang baru, ingin merajut lagi, ingin menawarkan lagi sebentuk harapan. Bisa nggak sih, ya, ranting kering ini kalau ditanam bertumbuh bunga kembali, ibaratnya kayak gitu puisinya. Kok puisi sih, filosofinya lah ya. Jadi bisa nggak menurut dia, ya? Tapi perasaannya juga ke kalian seperti memang pingin datang, pingin bertransformasi jika diberi kesempatan. Renewal, ya. Ada keinginan untuk bertemu, union lagi. Tapi, lagi-lagi aku kasih selipan saran, ya. Kalaupun misalnya dia pengen renewal sama kalian, pengen balikan sama kalian, tolong dipastikan. Jangan lagi masuk ke dalam situasi third party atau hanya kesenangan sesaat atau kesenangan belaka. Ya, tapi kalau kalian sudah tahu kondisinya ini hanya untuk senang-senang, ya silakan lanjut, nggak ada yang larang. Tapi kalau tujuan hidup kalian, tujuan konsep kalian dalam menjalin hubungan sama dia adalah untuk satu komitmen, untuk suatu hubungan jangka panjang, pikir ulang, pikir kembali. Kalau dia datang atau bertransformasi hanya seperti sebelumnya, tetap menghadirkan situasi third party, lebih bagus putuskan dari awal. Itu sudah kode dari semesta, ya. Tapi kalau menurut kalian nggak apa-apa lah dia kayak gitu, yuk lanjut aja, monggo, nggak apa-apa, fun-fun aja, sah-sah aja. Itu ya, tergantung tujuan kalian, konsep kalian sama dia seperti apa. Karena aku lihat di sini memang ada transformasi pingin datang ke kalian pada akhirnya nanti, cepat atau lambat, ya. Kenapa? Karena dia udah cari cara A, cara B, mungkin sudah move on beberapa kali, gagal-gagal terus, ya. Atau sudah mencari pengalihan-pengalihan lain, tapi juga pikirannya masih tertuju kepada kalian. Tindakan dia terhadap hubungan ini. Ada tindakan nggak dalam waktu dekat? Pingin maju, tapi gengsinya kuat. Pengen maju tapi gengsinya tinggi banget. Pengen maju buang muka tapi kakinya maju. Gimana sih ceritanya? Gemini, Libra, Aquarius, ya. Jadi kayak aku tuh pingin datang, bahkan mungkin udah datang, tapi aku malu sama apa yang sudah terjadi, ya. Tapi aku nggak bisa berkata-kata itu. Apalagi kalau kalian-kalian yang mengharapkan validasi sama dia. Mungkin dia bisa datang, tapi dia nggak bisa memberikan validasi yang kalian inginkan. Seperti itu.
ada sih rencana pingin datang tuh atau terkoneksi kembali. Tapi gimana? Badan maju, mukanya dibuang gitu. Two of Cup lagi. Tindakannya ada keinginan untuk bertemu, bertatap muka, ya minimal duduklah sama-sama minum teh obeng. Kok teh obeng? Minum es teh manis lah gitu. Kalau yang Sumatera tahu mungkin ya teh obeng, kalau yang Jawa kesini agak kurang paham. Tindakannya ke kalian ya, kalau aku lihat di sini ada Queen of Pentacle. Beberapa mungkin akan butuh bantuan. Ini banyak yang berbeda usia ya, banyak yang mungkin single parent yang biasa diandalkan. Tindakannya mungkin akan datang ke kalian, tapi beberapa yang aku lihat ada sisi di mana mereka membutuhkan bantuan. Mungkin tadi dengan tebal muka, jika memang kehidupannya ada masalah ya mungkin dia akan memberanikan diri untuk meminta bantuan. Tapi jika tidak ke arah situ, dia akan memberanikan diri untuk menawarkan hubungan dalam bentuk kali ini mungkin akan memberikan loyalitas. Sekalipun mungkin entah bisa memberikan kepastian jangka panjang atau tidak, tapi mungkin ada janji yang ingin dia ucapkan kali ini, mungkin hubungan ini akan lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu ya. Virgo, Taurus, Capricorn. Ini kalau orang baru pingin datang tapi gengsi ya. Gengsi, bingung, nggak tahu berkata-kata, tapi pengen nyosor. Kalau aku lihat pengen ketemu, pengen ngajak ngobrol, bahkan mungkin ada beberapa yang pengen ngasih kamu hadiah atau ngasih harapan ya. Nih tindakannya ke kamu, Knight of Cup, datang lagi menawarkan perasaan kamu ke dia. Dan di sini ada Four of Pentacle ya. Tindakannya mungkin akan menggenggam kamu lagi, akan memeluk kamu lagi ya. Dia lagi stuck dengan dirinya sendiri di sini. Mulai ada keberanian sih yang aku lihat ya. Kemudian ada The Fool nih, bonus jatuh 1 ya. Tindakannya ingin new beginning, awal mula baru lagi. Ada 2 The Fool juga. Kalau yang tadi The Fool-nya lagi pingin kebebasan, di sini pun tindakannya kalaupun balik ke kalian tuh juga ya tetap pingin dalam situasi yang bebas. Artinya apa yang menjadi pemicu keributan kalian kemarin? Misalnya lah, kamu bilang, aku nggak mau deh kalau misalnya hubungan ini nggak ada kesetiaan, nggak ada kejujuran. Mungkin ini akan sulit. Ya, justru di sini kalaupun dia balik, mungkin dia yang akan memberikan kondisi ke kamu lagi. Ya, kali ini jangan kayak kemarin lagi ya. Aku nggak suka lo dicurigain. Aku nggak suka kamu nanya-nanya masalah chattingan ini itu. Aku nggak suka lo kamu bongkar-bongkar HP aku dan segudang apa namanya, kondisi-kondisi lainnya. Tapi dia pingin jalan terus sama kamu berbarengan. Ini ada guguk. Guguk itu adalah simbol loyalitas. Pingin berjalan sama kamu berbarengan dalam jangka waktu yang long term, panjang. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dia berikan. Karena di sini aku lihat juga dia masih ingin terbebas dari hal-hal yang membelenggu. Ibaratnya mungkin pernah mengalami luka batin digituin, pas ketemu sama kamu kok gitu lagi. Itu. Tapi walaupun entah seperti apa, alasan dia, kondisi dia, itu hanya seperti sebuah kamuflase di mana yang penting aku bisa kembali dulu sama kamu, atau paling tidak aku bisa terkoneksi dulu deh sama kamu. Itu ya, innocence-nya kuat banget. Energi dia saat ini secara keseluruhan The Tower ya, ada yang ambiar di dalam diri dia. Ada satu momentum yang mungkin dia tidak sangka, justru ketika tidak bersama kamu kok jadi begini. Kok malah ambiar. Ada ambisi, ada tujuan hidup yang dia kejar selama ini, sampai rela, sampai mau melepaskan diri kamu. Tapi ternyata itu tidak bisa dia dapatkan. Mungkin kemarin dia dengan angkuhnya, dengan sombongnya, aku bisa kok tanpa kamu. Kamu cuman siapa sih ibaratnya. Tapi ucapan itu seperti dia lagi menelan ludahnya sendiri. Dia ambiar-ambiaran saat ini. Kita cek zodiak ya. Untuk beberapa kalau yang lagi menunggu orang baru, aku ada lihat kaitan angka 3, 4, 7 dan 6 ya. Nah, nggak tahu nanti itu masuknya ke tanggal kah atau berapa minggu lagi kah atau di bulan-bulan itu. Ada kan lupa apa nih, Taurus, kemudian ada Aquarius, Libra, Pisces, Sagittarius, Cancer, Aries.
Inisial nama C, V, Q, Z, K. Aku nguap, sorry. I, Y, O, P, F, L, G. Bottom of the deck-nya U. Angka yang terkoneksi antara kamu sama dia di sini ada 13, 24, 16, 19, 12, 27, 30, 28, 3, 15. Bottom of the deck-nya 4. Pesan buat kalian malam ini, kesabaran. Sabar itu tak terbatas, tapi terkadang kita bodoh dengan kesabaran kita sendiri. Kamu tidak perlu marah, tidak perlu mengeluh dengan keadaan, tapi lebih cerdaslah dengan kesabaranmu. Dan harus selalu ingat, jika kau capek jadi orang baik, jadilah orang yang sabar. Kemudian ada pengkhianatan. Kepercayaan yang dikecewakan akan sangat menyakitkan. Pengkhianatan menghancurkan kepercayaan yang sudah dibangun selama ini. Belajarlah memaafkan, berdamai dengan diri sendiri. Ada hal baik untuk menyembuhkan luka hati. Ikhlaskan lagi karena Tuhan punya rencana baik untuk kehidupan mendatang. Mungkin ini adalah teguran Tuhan agar kita bisa memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Ya. Itu dia, kita jangan fokus dengan sesuatu yang diberikan orang kepada kita membuat kita menderita. Bisa jadi, siapa tahu ya, ini adalah teguran bahwa kita juga dulu pernah melakukan hal yang serupa ya. Kemudian di sini kesenangan. Hadirkan kebahagiaan untuk dirimu karena hanya kamu yang bisa menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Cintai dirimu, kamu berhak bahagia, jadilah versi terbaikmu. Terus lakukan kebaikan-kebaikan walau terkadang kebaikanmu tidak dianggap. Lakukan hal-hal yang kamu suka. Asal tetap pada koridornya, jangan lupa tersenyum dan tertawa bahagia. Ai aku. Oke, aku rasa readingannya cukup sampai di sini, tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.